Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Arya Putra Sang Surya. Oke teman-teman, kali ini aku mau bikin video lagi. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like video-video aku dan yang subscribe akun YouTube aku. Terima kasih, terus dukung aku teman-teman agar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video baru untuk berbagi ilmu. Dan maksudku bukan untuk menggurui teman-teman, tapi sekedar berbagi ilmu. Oke teman-teman, terus like ya dan subscribe juga video-video aku. Oke teman-teman, kali ini aku mau bikin video lagi, dan kali ini aku tentang apa saja yang akan terjadi ketika kita meninggal dunia teman-teman. Oke, jadi aku akan menjelaskan apa saja yang akan mengantarkan kita ke alam kubur, dan apa saja yang bermanfaat bagi kita di alam kubur dan di akhirat, dan apa saja pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Oke teman-teman, kita mulai dari yang mengantar kita ke alam kubur. Oke teman-teman, di sini ada 3 hal yang bisa mengantar kita ke alam kubur teman-teman. Dan dari ketiga hal itu ada satu hal yang terus menemani kita di alam kubur. Apakah itu? Yaitu 1, keluarga kita. Ya, ketika kita meninggal dunia, keluarga kita entah dari dekat ataupun mau dari jauh, mereka akan berkumpul teman-teman untuk mengantarkan kita ke tempat istirahat terakhir kita. Oke, yang kedua adalah harta kita. Ketika kita meninggal dunia, maka harta kita akan mengantarkan kita seperti mobil, motor, semuanya untuk keluar, untuk mengantar kita ke tempat istirahat terakhir kita. Dan yang ketiga adalah amal kita. Dan yang akan bertinggal adalah amal kita. Dan amal ini juga terbagi menjadi 2 teman-teman, adalah amal baik dan amal buruk. Oke, ketika semua orang yang mengantar kita ke kuburan, keluarga kita atau siapa saja yang mengantar ke kuburan, maka ketika mereka pulang dan yang terakhir pulang dan masih kedengaran jejak langkahnya masih berpijak di tempat itu dan mau pulang, maka saat situlah 2 malaikat yang bertugas menanyakan kita datang. Menanyakan, itu yang namanya malaikat Munkar dan Nangkir. Oke teman-teman, apa sajakah pertanyaan malaikat Munkar dan Nangkir di dalam kubur nanti? Ada 6 pertanyaan malaikat di alam kubur. Apa sajakah itu? Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama, mereka bertanya, Man Rabbuka. Apa itu teman, Man Rabbuka? Itu artinya, siapa Tuhanmu? Ya, tentu kita orang Islam tahu siapa Tuhan kita. Adalah Allah Tuhan kita teman-teman. Dan yang kedua, Man Dinuka. Apa agamamu? Orang Islam akan menjawab, agamaku adalah Islam. Terus yang ketiga, Man Nabiyuka. Nah, ini ditanya, siapa nabimu? Orang Islam yang tahu, dia akan menjawab, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi kita. Terus yang keempat, Man Kitabuka. Apa kitabmu? Orang Islam, semua orang Islam tahu kitab kita adalah Al-Quran, ya, petunjuk hidup. Dan yang kelima, Ainal kitabukal, ainal kiblatukal. Apa? Dia bertanya, di mana kiblatmu? Kita orang Islam punya kiblat di mana? Yaitu Mekah atau Ka'bah. Oke, teman-teman. Yang keenam, Man ikhwanuka. Siapa sajakah saudaramu? Kita orang Islam akan menyebut, saudaraku bukanlah adekku, adik kandungku, bukan, tapi saudara kita adalah kaum muslimi dan muslimat. Oke, semua orang Islam itu bersaudara teman-teman. Tapi walaupun aku sudah menyampaikan ini teman-teman, tapi tergantung dengan amal ibadah kita, apakah kita mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gini. Walaupun ini bocoran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang membuat kita yakin dan membuat kita bisa menjawab pertanyaan ini adalah amal ibadah kita nanti teman-teman. Oke, yang ketiga ya teman-teman, yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur teman-teman. Oke, apa sajakah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur? Ada 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah anak yang soleh atau anak yang solehah. Oke teman-teman, inilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita dari sejak dini ya teman-teman. Perkenalkan mereka tentang doa-doa, perkenalkan mereka tentang Allah, perkenalkan mereka tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perkenalkan mereka tentang agama teman-teman. Maka anak kita itu akan menjadi anak yang soleh atau yang solehah, sehingga dapat memberi manfaat bagi kita di akhirat nanti teman-teman.
Oke, yang kedua adalah amal jariah kita teman-teman. Amal jariah ini adalah sedekah kita teman-teman. Misalnya seperti ini teman-teman, kita mengasih tanah kita untuk jalan orang banyak, itu amal jariah. Walaupun kita sudah meninggal dunia teman-teman, maka amalnya akan terus mengalir teman-teman. Oke, langsung saja yang ketiganya teman-teman adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat ini adalah teman-teman seperti kita dakwah, seperti kita memberi nasihat, memberi kebaikan untuk orang lain. Nah, apabila orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan tentang kebaikan, maka walaupun kita sudah meninggal dunia teman-teman, maka akan tetap mengalir pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Oke teman-teman, maka dari itu aku akan menjawab yang bisa membuat kita menjawab 6 pertanyaan malaikat di atas, yaitu jagalah sholatmu. Ketika malaikat bertanya man rabbuka, maka sholat kita yang akan menjawab, maka Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Dan ketika malaikat bertanya man nabiyuka, siapa nabimu, maka sholat kita akan menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan seterusnya teman-teman. Maka peliharalah sholat kita. Dan nggak lupa juga teman-teman, aku selalu mengajak kalian untuk berselawat teman-teman, karena selain itu teman-teman, ini cuma di alam kubur, dan seterusnya kita akan memerlukan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan di alam kubur pula Al-Quran, bacaan Al-Quran kita akan membantu kita teman-teman. Kenapa sebabnya? Karena ketika kita menjawab pertanyaan malaikat, apabila kita sering membaca Al-Quran, maka akan hadir di samping kita orang lelaki tampan, yang sangat tampan, luar biasa tampannya teman-teman, yang akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikat Munkar dan Nakir. Nah, apakah itu? Ketika kita bertanya, siapakah kamu wahai makhluk Allah, yang di samping kita, maka dia akan menjawab, akulah Al-Quran, akulah bacaan Al-Quran yang selalu kamu baca dengan suara yang lirih, suara yang pelan, dan suara yang keras. Maka jaga sholatnya, terus baca Al-Quran, dan selawat kepada Nabi Muhammad, karena semua itu akan membantu kita teman-teman di alam kubur dan di alam barzah atau di alam akhirat. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang orang muslim yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, tidurkanlah dia sampai datang hari kiamat, seperti tidurnya pengantin baru. Subhanallah. Kalian masih ingat teman-teman bagaimana jadi pengantin baru? Luar biasa kan teman-teman, tiada ada beban, semuanya enak teman-teman. Oke, cukup sekian aku bikin video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Maaf sebelumnya apabila ada kekurangan dalam video ini, karena aku juga masih belajar teman-teman. Tolong komen di bawah ya, apa saja yang harus kuperbaiki. Insya Allah aku akan lakukan. Tapi satu pesanku teman-teman, jangan pernah tidak menyebarkan kebaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.